Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap ya. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat Rahman dan Rahimnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah rahmatan lil alamin dan menjadikan kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Nah, masih berpuasa kan? Insya Allah. Ibu akan sedikit berbagi mengenai 6 adab berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 adab yang pertama yaitu makan sahur. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kamu karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan." Bu, gimana Bu kalau ketika di bulan Ramadan kemudian kesiangan? Terus kita masih bisa nggak Bu makan sahur? Nah, diriwayatkan oleh perawi lain, makan sahurlah kamu walau hanya dengan seteguk air. Nah, kemudian Anas bercerita, Anas ini adalah sahabat dekat Rasulullah yang selalu melayani dan memenuhi kebutuhan Rasulullah. Anas pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian setelah makan sahur, Rasulullah lalu pergi sholat. Anas bingung, kok Rasulullah cepet banget langsung pergi sholat aja. Kemudian Anas bertanya, "Wahai Rasulullah, sebetulnya berapa jarak antara azan dan makan sahur?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Jarak antara makan sahur dan azan itu diumpamakan seperti bacaan 50 ayat Al-Quran." Nah, bisa kita lihat sama-sama di dalam Al-Quran itu, tepatnya di juz 29 surat Al-Mursalat terdiri dari 50 ayat. Nah, jika kita membaca dengan tartil itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 10 ayat. Jadi diperkirakan jarak antara azan dan makan sahur itu kurang lebih 10 menit. Nah, berikutnya adalah adab yang kedua, menahan diri serta menjaga lisan kita dari berkata-kata dusta dan berkata-kata yang tidak baik. Nah, misalkan boleh nggak Bu kita ketika berpuasa membuat mamah kita kesal? Boleh nggak Bu ketika berpuasa membuat adik kita nangis, membuli teman? Nah, kira-kira batal tidak? Insya Allah sih puasanya tidak batal, tapi mengurangi pahala puasa kita. Jadi walaupun kita berpuasa seharian, nahan lapar, nahan haus dari imsak sampai maghrib, tapi kita tidak dapat pahala. Pahala kita hilang bersama dengan perbuatan kita yang tadi kurang baik. Nah, itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, menjaga anggota tubuh kita, baik itu tangan, kaki, mata, dan telinga kita dari perbuatan dosa. Misalkan ayah bekerja, kemudian ibu karena lelah seharian mengurus kita, ketika selesai sholat zuhur ibu kita beristirahat. Kesempatan itu kita gunakan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan mamah tidur, tidak ada orang nih, aduh haus banget, udah jam 2 siang gitu. Kemudian karena kita diikuti oleh setan, akhirnya kita menurutinya, kemudian mengambil segelas air di dalam kulkas, diminum seteguk. Kira-kira Allah lihat tidak? Ayah ibu kita tidak lihat, adik, kakak, atau tidak ada yang lihat, tapi ada Allah yang maha melihat. Kita dengarkan lagu berikut ya. Allah maha melihat semua perbuatanmu,
Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingat selalu Allah mengawasimu. Nah, jadi kita harus tanamkan dalam diri kita nih, hujamkan dalam diri kita bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita dan ada malaikat yang akan selalu mencatat semua amal baik dan buruk kita. Sehingga ketika perasaan itu sudah ada dalam diri, kita mau berbuat sesuatu yang Allah tidak sukai, insya Allah iman kita akan mengeremnya sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat yaitu memperbanyak bersedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW adalah manusia yang dijamin masuk surga. Nah, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga ketika di bulan Ramadan beliau memperbanyak bersedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya kita umatnya diajarkan untuk di bulan Ramadan ini melipat gandakan kembali, lebih bersemangat lagi dalam bersedekah dan membaca Al-Quran. Misalkan ketika selesai sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu selesai kita kemudian membaca murojaah juz 30 misalkan. Nah, dalam satu waktu kita sudah berapa ayat, kemudian satu hari 5 waktu dikali 30 hari, Masya Allah, jika kita bisa melihat berapa besar pahala yang diberikan Allah, tentu kita akan menghabiskan waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, nah itu yang keempat. Yang kelima adalah menyegerakan berbuka puasa dan membaca doa berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika azan berkumandang, kita mulai berbuka puasa tentunya dengan membaca doa berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalian pasti sudah bisa. Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dan dahaga kami. Kemudian urat-urat ini telah basah serta pahala puasa kami telah ditetapkan insyaallah. Sudah bisa ya. Nah, selanjutnya adalah adab yang keenam yaitu berbuka dengan yang mudah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, Anas bercerita bahwa ketika berbuka puasa bersama para sahabat, Rasulullah pertama itu berbuka menggunakan rutop. Rutop itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kurma segar. Kemudian jika tidak ada rutop, lalu Rasulullah mengambil beberapa buah tamar. Tamar itu seperti ini, adalah buah kurma yang lembut dan rasanya manis. Jika tidak ada tamar, kemudian Rasulullah berbuka dengan seteguk air. Nah, secara metabolisme, secara medis dan secara ilmu pengetahuan bahwa ketika kita berbuka dengan yang manis itu baik untuk metabolisme tubuh kita setelah kita berpuasa seharian. Jadi ibu simpulkan ya, 6 adab berpuasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Kemudian yang kedua menahan diri dan menjaga lisan kita dari berkata-kata tidak baik dan berkata dusta. Kemudian yang ketiga menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Kemudian yang keempat memperbanyak bersedekah dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima menyegerakan berbuka dan membaca doa berbuka puasa. Kemudian yang keenam berbuka dengan yang mudah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini singkat sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki di Ramadan berikutnya dan menjadikan Ramadan kita kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.